Hari ini kita akan bahas topiknya Show me your face. Show me your face. Diambil dari kitab Keluaran ya. Kitab Keluaran. Bentar. Oh, ini nih. Sebentar. Ya, oke, begini. Kitab Keluaran bab 33. Ya, Kitab Keluaran bab yang ke-33. Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun ya. Musa meminta penyertaan Tuhan di padang gurun. Kita baca dari ayat yang ke-12 saja. Ayat yang ke-12. Dari ayat 12 maksud saya. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan. Tuhan di sini bahasa aslinya Yahweh ya, YHWH yaitu Allah Bapa. Berkatalah Musa kepada Yahweh, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian, engkau berfirman, aku mengenal namamu. Aku mengenal namamu. Dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, ini kata Musa, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, Yahweh berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, maka jika engkau sendiri di mana nih? 15 ya. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Ini hebat sekali loh. Musa ini luar biasa. Apa bedanya bangsa Israel dengan bangsa lain? Bedanya itu adalah ada Allah yang berjalan bersama dengan bangsa Israel. Ya. Jadi itu bedanya, bukan yang lain-lain ya. Bukan kita punya KTP Kristen atau Katolik, tetapi kita punya Allah nggak yang berjalan bersama kita? Atau kita berjalan nggak bersama dengan Allah? Ya. Kemudian berfirmanlah Yahweh kepada Musa ayat 17. Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Tetapi jawab Musa, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Wih, Musa ini luar biasa. Minta Allah memperlihatkan kemuliaannya. Tapi firman Allah ya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu, dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang ku kasihani. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Yahweh, ada suatu tempat di dekatku, ada suatu tempat dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau di dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Ya.
kita nanti bahas ini ya. Tapi sebelumnya kita lihat, kalau kita baca di Perjanjian Lama ya, para tokoh-tokoh Alkitab di Perjanjian Lama, mereka semua itu bergaul dengan Allah yang jelas. Mereka tahu ini adalah Allah Elohim Yahweh ya, Allah yang esa, satu-satunya Allah yang benar, Allah Bapa Elohim Yahweh. Jelas sekali, mereka tidak bingung, mereka tidak ini saya lagi berdoa kepada siapa gitu ya. Enggak, jelas. Adam bergaul dengan Allah Bapa di Taman Eden ya, di hari sejuk. Allah pastinya teofani ya, menampakkan diri dia, membuat dirinya kelihatan. Tetapi kita nggak tahu detailnya kayak bagaimana. Tetapi Adam bersekutu erat dengan Allah. Kemudian Henokh berjalan dengan Allah. Kemudian turun lagi ada Nuh, orang yang benar-benar bikin Allah tertawa, bikin Allah senang. Kemudian Devi, Yud, ya. Kemudian ada siapa lagi? Abraham, ya. Abraham sangat jelas sekali disuruh keluar dari Ur Kasdim. Kalau dia nggak kenal Allahnya, mana mau dia turut gitu ya. Bahkan sampai disuruh persembahkan anaknya yang tunggal itu, dia pun mempersembahkan anaknya. Dia berani ya, karena dia mengenal Allah yang dengan benar ya. Nah, kemudian di zamannya Musa yang dipanggil untuk bawa keluar orang Israel dari perbudakan di Mesir ya. Di padang gurun Musa meminta penyertaan Allah ya. Kalau engkau tidak menyertai kami, saya nggak mau pergi ke tanah Kanaan. Ini beda dengan orang percaya hari ini ya. Musa lebih mementingkan pribadi Allah daripada berkat-berkat Allah. Musa lebih mementingkan pribadi Allah. Kalau Allah nggak menyertai, buat apa saya diberkati? Buat apa saya masuk tanah Kanaan berlimpah susu madu tapi nggak ada Allahnya? Mending saya di padang gurun, pas-pasan, makan mana, tetapi ada Allah yang menyertai. Ini adalah satu spirit yang harus kita semua mengarah ke sana gitu ya. Allah itu lebih daripada cukup dalam kehidupan kita. Musa minta untuk diberitahukan. Pertama Musa minta untuk kasih tahu jalannya ya. Kemudian itu di ayat 13, di ayat 14 Allah mengabulkan. Saya kasih tahu jalannya ya. Jalannya itu adalah planningnya Allah ya, rencananya Allah kayak bagaimana. Tapi di ayat 18 Musa minta lagi untuk Allah menunjukkan kemuliaannya. Kalau di bahasa aslinya itu you must let me see. You must let me see your glory ya. Musa bukan hanya meminta, tetapi Musa seperti menuntut. You must let me see your glory ya. Musa sangat kepingin melihat kemuliaan Allah. Bukankah Musa sudah pernah melihat waktu di semak belukar yang kebakar tapi tidak hangus itu? Tetapi Musa tidak pernah puas dalam berhubungan dengan Allah ya. Musa mau lebih dan lebih lagi ya. Ini ketidakpuasan yang ilahi. Seharusnya dalam hubungan kita dengan Allah, kita tidak boleh pernah bilang saya sudah cukup dekat, saya sudah cukup saleh, saya sudah cukup rohaninya. Kita tidak boleh pernah puas. Itu ibaratnya sumber air yang airnya terus mengalir. Mau minum berapa banyak? Terus gitu loh. Ya, nggak boleh puas. Allah itu roh. Ya, Allah kita mesti ingat, Allah Bapa itu roh. Ya, itu ada di Yohanes 4 ayat 23. Catat aja ayatnya, Yohanes 4 ayat 23. Allah Bapa itu roh. Oh, ayat 24. Saya baca dari ayat 23. Yohanes 4, 23, 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran.
Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh. Ini Tuhan Yesus yang ngomong. Allah Bapa itu roh. Barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Satu lagi ayatnya, nanti supaya waktu saya bukain kebenaran-kebenaran yang mungkin sulit, ya, teman-teman semua sudah punya fondasi. 1 Timotius 6 ayat 16. 1 Timotius 6 ayat 16. Ini pelajaran berharga sekali, ya. Mungkin Vera bisa tolong bacakan. 1 Timotius 6 ayat berapa boleh? 16. 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat Dia, dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Ini Allah Bapa, ya. Nanti kalau baca, ini Allah Bapa. Ini lagi bicara Allah Bapa. Allah Bapa itu adalah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Ya, Allah Bapa nggak bisa takluk kepada maut. Bukan tandingannya, gitu loh, ya. Makanya nanti kita tahu bahwa supaya bisa itu nanti ada di YouTube ya. Saya tahu udah posting tuh, mungkin udah nonton. Jadi gimana untuk menyelamatkan manusia? Maka Allah Bapa memperanakan Yesus, anaknya Allah Bapa itu, manusia. Karena Allah itu roh. Dia tidak takluk kepada maut, ya. Jadi harus ada, supaya bisa mati ya harus manusia yang bisa mati. Maka Allah Bapa memperanakan anak Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus itu, ya. Allah Bapa itu bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Ini yang kalau di Wahyu, yang para serafim itu memuji menyembah di tahta Allah. Jadi yang di kitab Wahyu, nanti kalau Bapak Ibu baca itu, nanti orang tanya kalau di surga ngapain, ya. Orang jawab di surga memuji menyembah Allah. Itu benar separuh. Tidak selamanya memuji dan menyembah Allah dengan cara menyanyi di hadapan tahta Allah itu. Itu kalau di tahta Allah memang demikian. Tapi surga itu nanti adalah pengulangan dari bumi yang sekarang ini. Nanti ada kita bekerja, ada kita lakukan kebudayaan, ada kebudayaan lagi. Tapi semua itu udah yang perfect, nggak ada dosanya, ya. Jadi bukan hanya nyanyi gitu loh, ya. Kalau nyanyi terus memuji berapa hari juga kita udah bingung ini mau ngapain lagi gitu ya kali. Nggak ada kebudayaan. Jadi makanya menarik. Nanti ada yang tanya, ada makan minum nggak di surga? Ada, makan minum pun juga ada, ya. Itulah kenapa kita mesti ngerti ini supaya kita nggak takut, ya. Kita hidup benar, maka kita nggak takut. Suatu hari kita pindah ke surga, tempat yang lebih baik, sempurna, nggak ada dosa, ya. Oke, kita lanjut. Jadi Allah Bapa itu roh, Dia bersemayam di tempat yang tak terhampiri, Dia tidak takluk kepada maut, seorang pun tak pernah melihat Dia, karena Dia roh, ya. Kecuali teofani, Dia menyatakan itu bisa dengan berbagai macam. Manusia sebenarnya tidak sanggup melihat kemuliaan Allah, ya. Kemuliaan Allah pastinya sangat amat spektakuler. Seperti orang-orang, kalau teman-teman sering di suatu KKR atau di kebangunan rohani, ya, di mana Allah menyatakan mujizat-mujizat yang begitu besar, ya. Itu aja kita bisa sampai punya satu ketakutan yang kudus gitu ya. Aduh, ini saya masih ada dosa apa gitu ya. Itu kemuliaan Allah belum dinyatakan yang sepenuhnya. Itu aja sudah menggetarkan, ya. Apalagi ini kalau full power, ya. Maka kita lihat ya, manusia nggak sanggup melihat kemuliaan Allah. Orang mengalami mujizat, ya puji Tuhan, ya. Tetapi kita juga mesti tahu bahwa mujizat itu tidak menjamin membuat orang menjadi dewasa rohani.
mujizat tidak menjamin seseorang menjadi dewasa rohani. Tetapi berjalan bersama Allah, itu yang membuat kita dewasa. Saya ulang, mujizat tidak jaminan seorang menjadi dewasa rohani. Saya tidak menentang mujizat. Saya mengalami banyak sekali mujizat. Saya berdoa bagi banyak orang untuk mengalami mujizat juga. Tetapi mujizat itu adalah tanda, ya, yang harus terus-menerus dilanjutkan dengan apa? Berjalan bersama dengan Allah, ya. Kemuliaan Allah itu begitu dahsyat sekali. Di Wahyu 1, catat aja Wahyu 1, 13-18. Itu Yohanes, murid Yesus. Murid yang paling dikasihi Yesus, kata Yohanes. Di dalam Injil Yohanes, Yohanes berkata, murid yang paling dikasihi Yesus itu adalah dia. Dia nanti kalau teman-teman tahu ya, dia sampai bisa menyandarkan kepala dia di bahunya Tuhan Yesus. Tetapi ketika di Pulau Patmos, dia mendapat penampakan, dia melihat Yesus dengan segala kemuliaannya waktu sudah bangkit ya. Wow, dia sampai tiarap, sampai kayak orang mau mati. Itu benar-benar satu kegentaran yang luar biasa. Itu yang dia lihat, penampakan itu Tuhan Yesus. Kebayang nggak kalau Allah Bapa lagi? Kalau Allah Bapa yang menyatakan diri dia. Memang Yesus itu sudah dipenuhi kemuliaan daripada Allah Bapa, ya. Tapi kan Tuhan Yesus juga berkata, Bapa lebih besar daripada aku, ya kan? Jadi wow, ini sangat dahsyat sekali. Nah, waktu Musa meminta untuk melihat kemuliaan Allah di ayat 19, kita lihat di ayat 19 ya. Allah bilang, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku. Ini agak sedikit membingungkan ya. Saya pikir gimana ya, kegemilangan apa itu seperti kayak presiden lewat naik mobil misalnya gitu kan, banyak mobil yang mengikutinya, segala macam yang mengikuti protokol kenegaraan gitu ya. Kalau ini protokol daripada Raja Allah ya. Allah bilang, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku. Sebenarnya kata kegemilangan saya coba cari ke bahasa aslinya. Itu bahasa aslinya adalah koltuvi. 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 Bahasa Ibrani ya. Koltuvi itu artinya kebaikanku. My goodness. Jadi Allah bilang, aku akan menunjukkan kebaikanku dari depanmu dan menyerukan nama Yahweh di depanmu. Saya coba pikir gitu ya, gimana ya? Allah, Musa mau lihat gitu ya, Allah. Tapi Allah bilang, saya tunjukin kebaikan saya. Ini pasti kan buat kita berpikir, kebaikan itu kan satu tindakan ya. Misalnya Allah lakukan sesuatu gitu loh, oh ini kebaikannya Allah gitu loh. Tapi memang Allah bilang, saya akan tunjukin kebaikan saya di hadapan engkau. Kemudian Allah bilang begini, oke, ada satu tempat di mana saya akan taruh kamu di situ. Dan di tempat itu kamu akan lihat belakangnya saya, tapi kamu nggak akan lihat wajah saya. Ya. Ada satu tempat, ya, Tuhan menunjukkan kebaikannya. Di mana Tuhan Allah bisa menunjukkan kebaikannya kepada Musa. Dan Musa tidak mati. Saya ulang. Ada satu tempat di ayat 21, Allah bilang ada satu tempat, nanti saya taruh kamu di situ, kamu akan lihat kebaikan saya, dan kamu tidak akan mati. Kamu bisa lihat kebaikan saya, ya. Nanti kita lihat ya, ini pewahyuan yang Allah sampaikan, bukakan buat saya ini apa, ya. Ini di sini tempat itu ya adalah di dalam gunung, ayat 22. Ayat 22. Kita balik dulu deh ya, Keluaran 33. Bapak Ibu boleh buka yang Keluaran 33 ya. Jadi lihat saya cerita nyambung semua. Di ayat 22, apabila kemuliaanku lewat,
maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu. Lekuk gunung. Ini kunci-kunci. Jadi untuk tahu rahasia-rahasia Alkitab, memang kita mesti cari ke bahasa aslinya. Di bahasa asli itu nanti kebuka begitu banyak rahasia, ya. Di lekuk gunung, ya. Wah, saya terkagum-kagum ketika saya cari bahasa asli lekuk, ya. Lekuk itu bahasa Ibraninya itu nakar. Nakar. Nakar, biasa aja. N-A-Q-A-R. Nanti bisa dicari, dibuka di Strong, lihat ya. Jadi nakar itu adalah suatu lubang akibat ditusuk. Suatu lubang akibat ditusuk. Tulis dulu, nanti kita gabungkan maksud daripada cerita ini. Suatu lubang di mana akibat ditusuk. Jadi Musa mau ditempatkan di gunung yang nanti ada lubangnya. Seperti kayak ditusuk gitu. Dalam kurung seperti gua gitu loh. Jadi Musa ditaruh di dalam gua. Kan kalau gua kan kayak gunung, kemudian ada lubang kan ditusuk gitu ya. Nah, Musa ditaruh di situ. Nanti saya lewat, kamu bisa lihat belakang saya. Wow. Kamu bisa lihat kebaikan saya, ya. Nanti kemudian saya waktu lewat, saya akan tutup engkau dengan menundungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Catat lagi dulu. Tangan itu bahasa Ibraninya adalah kap. Kap. K-A-P-H. K-A-P-H. Kap. Kap itu artinya telapak tangan. Ini. Telapak tangan. Sudah nyambung kira-kira kemana? Ini keren. Ya. Telapak tangan. Ya. Jadi bukan kata hand yang dipakai. Sebenarnya kap, telapak tangan. Aku akan tutup engkau dengan telapak tangan. Ya. Nanti kamu akan bisa lihat kebaikanku. Telapak tangan ditutup. Tapi nanti ada apa? Lubang yang seperti ditusuk. Kan supaya bisa lihat. Jadi ibaratnya ini kalau digabung, ya, ini sedang bicara siapa? Tuhan Yesus. Allah Bapa lagi kasih tahu ini sesuatu tindakan nubuat, ya. Bahwa waktu kamu melihat tangan yang berlubang, kan saya taruh kamu di lubang, ya. Waktu kamu lihat tangan yang berlubang, maka kamu akan melihat kebaikannya saya. Then you can see my goodness. Wow. Allah Bapa akan kasih tahu, kamu mau tahu kebaikan saya? Nanti berapa 1400 tahun lagi, ya, karena Yesus lahir kan 1400 tahun lagi saya akan mengutus anak saya dan dia akan mati di kayu salib, tangannya akan tertusuk oleh paku. Dan disitulah engkau akan sadar akan kebaikan saya. Ini buat kita semua. Jadi semua tindakan di perjanjian lama itu sebenarnya adalah satu nubuat, ya. Nah, kita bahas satu-satu. Apa pelajaran yang bisa kita pelajari dari hal ini, ya. Dalam hidup lebih penting untuk kita melihat kebaikan Tuhan. Kalau hari ini kita melihat kemuliaan Tuhan, gak gampang, ya. Mesti sangat amat kudus baru benar-benar bisa melihat, ya. Musa sekelas Musa aja Allah bilang, saya akan tunjukin kebaikan saya, ya. Ada satu tempat di mana Musa ditempatkan dan dia tidak mati ketika Allah lewat. Artinya apa?
Artinya begini, kita mesti mengerti posisi kita di hadapan Allah. Ada satu tempat ketika kita berada di posisi yang tepat, maka kita bisa diselamatkan. Tetapi ketika orang keluar dari tempat atau batas yang Allah taruh, maka disitulah orang berdosa. Ya. Seperti iblis, itu kan dia sempurna. Sempurna tetapi ada batasannya. Ketika iblis keluar dari batasannya, dia berdosa. Ya. Jadi ada posisi yang right place. Ya, kita harus tahu right place. Posisi di mana kita bisa melihat kebaikan Tuhan. Posisi di mana kita bisa mengalami kasih anugerah Tuhan. Kita harus tahu right place tersebut. Tinggal di dalam tempat yang tepat tersebut. Ya. Makanya ketika Adam waktu dia jatuh dalam dosa, dia sembunyi. Pertanyaan pertama yang kalimat yang Allah ucapkan pertama itu adalah, "Di mana engkau, Adam?" Di mana engkau? Itu Allah bukan menanyakan posisi Adam di mana gitu ya, secara ini. Allah kan maha tahu. Allah tahu Adam ada di mana. Dia nggak bisa sembunyi dari Allah. Tetapi pertanyaan Allah itu adalah, "Adam, posisimu di hadapanku itu bagaimana? Keadaanmu itu masih nurut sama saya atau engkau sudah memakan buah yang saya larang?" Ini keren. Seharusnya ini adalah suatu peringatan dari Allah. Kalau saja Adam waktu itu mengaku salah, bertobat, mungkin ceritanya agak lain sedikit. Hukumannya mungkin tidak seberat seperti sekarang. Tapi Adam gak bertobat. Adam sembunyi, malu bikin dosa, malu sembunyi. Sudah gitu tidak bertanggung jawab. Dia bilang istrinya. Istrinya bilang ular. Nanti lain kali kita bahas itu ya. Adam itu sebenarnya kalau dia mau bertobat, dia mau ngaku, ceritanya agak beda gitu ya. Tapi itu tidak dilakukan. Jadi, di manakah engkau, Adam? Itu artinya di manakah posisimu di hadapan aku sekarang? Masih lurus apa enggak? Hari ini kita juga sambil mendengarkan firman, kita mesti cek bagaimana posisi hati saya di hadapan Allah. Adakah batas-batas yang saya sedang langgar dalam hidup saya? Ketika kita melanggar, maka kita keluar dari kebaikan Allah. Kita keluar. Ya, Allah itu maha baik. Tetapi manusia ketika keluar, ya dia berdosa, bersalah, dia mesti harus kembali. Ya, misalnya tadi saya sebut yang malaikat atau iblis ya, itu ada di Yudas 1 ayat 6. Yudas 1 ayat yang ke-6. Yudas ini di kitab Perjanjian Baru paling akhir sebelum Wahyu ya. Yudas bab 1 ayat 6. Dia cuma satu bab. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat, dan bahwa ia menahan malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka. Jadi malaikat itu punya batas. Kamu saya kasih kuasa, tapi ada batasnya. Ketika kamu melawan, nah itu kamu ikut iblis. Ya. Tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman seterusnya. Oke, kita nggak usah bahas lebih detail di situ, lain kali. Ya. Jadi ada satu tempat yang kita mesti sadar, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, bahwa begini. Posisi itu sangat penting loh. Posisi itu sangat penting. Ya. Right place, right people, right timing. Kalau kita bisa ada di tempat yang tepat, ketemu dengan orang yang tepat, di waktu yang tepat, hidup berubah bisa drastis. Ya. Makanya kita mesti ngerti tempat kita itu yang tepat di mana, ya. Ada yang mulai mikir nih.
Maksudnya apa free? Di Jakarta kah? Di Timor kah? Di mana gitu ya? Bukan. Tempat itu juga bicara beginilah ya. Kalau teman-teman baca nanti di kitab Kejadian 1 ya. Waktu Allah mau menciptakan tumbuh-tumbuhan ya. Itu di ayat 11-12. Allah itu ngomong sama tanah. Hendaklah tanah menumbuhkan pohon-pohon yang berbiji dan lain-lain. Ketika Allah menciptakan ikan, ya, binatang-binatang laut, itu di ayat 20-21, itu Allah berbicara, hendaklah air, gitu loh, burung, udara, gitu loh, ya. Tapi ketika Allah hendak menciptakan manusia, di ayat 26, Allah berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Allah berbicara kepada dirinya dan juga kepada makhluk-makhluk surga. Ya, segambar dengan Allah itu Allah berikan kepada manusia, tetapi keserupaan manusia dengan Allah itu nanti ada keterlibatan para makhluk surga. Nanti kita bahas lain kali. Atau sudah dibahas, saya lupa. Ya. Habitat manusia itu adalah berada di hadirat Allah. Makanya di Pengkhotbah 3 ayat 11. Begini, kalau engkau ambil ikan keluar dari air, apa yang terjadi? Dia mulai mati kan? Lama-lama pasti mati. Kalau kita cabut tumbuhan dari tanah, lama-lama dia juga mati. Karena dia keluar dari habitatnya. Demikian juga kalau manusia keluar dari posisinya, tidak bergaul dengan Allah, maka manusia akan pelan-pelan mengalami kematian. Bukan kematian fisik saja, tetapi kematian rohani. Tidak punya hidup yang berkualitas. Ya. Kita tidak boleh keluar dari persekutuan dengan Allah. Ya. Pengkhotbah 3 ayat 11 ya. Ada satu rongga yang Allah taruh di dalam hati manusia, yang itu sebenarnya untuk tahu bahwa kita ini adalah ciptaan Allah. Engkau harus terus melekat dengan Allah. Dunia tidak pernah bisa memuaskan engkau dengan sempurna. Tetapi saya juga mesti bilang, bisa nggak free? Ada orang yang akhirnya sudah begitu puas dengan dunia sampai tidak mau mencari Allah. Bisa. Bisa. Dia pikir dia sudah dapatkan itu yang terbaik, the best. Misalnya dia punya segala sesuatu, dia everything running well, ya, sehat, gemuk, bertambah segar, kekayaan makin berlimpah, terkenal, semua dia punya. Dia pikir itu sudah the best. Sampai akhirnya dia lupa untuk mencari Allah, seperti orang kaya yang bodoh di cerita Lazarus itu ya. Dia lupa untuk minum air hidup, bergaul dengan Allah selama dia hidup. Kasihan orang ini suatu hari dibuang ke neraka. Jadi kita mesti hati-hati terus. Jangan sampai dunia ini membuat kita hanyut. Saya ulangi, jangan sampai dunia ini membuat manusia lupa untuk pulang. Pulang kemana? Pulang ke rumah Bapa. Itu rumah kita. Ini sedang mengembara doang nih, traveling. Kita harus prepare supaya nanti kita pulangnya ke rumah Bapa. Tapi ini gak banyak diperkarakan. Iblis banyak menipu manusia dengan segala macam cara. Kemarin saya lagi ngelayat juga. Ada orang juga bilang begini lah. Ada. Jadi ini bukan dari keluarga lah. Ada apa? Dia bilang, oh dia sudah ada di sisi kanan Bapa. Ada teman saya bilang, ini sisi kanan Bapa gimana? Terus Tuhan Yesus di mana? Jadi orang tuh karena nggak ngerti kebenaran ya asal ngomong lah gitu lah ya. Dia sudah ada di sisi kanannya Bapa. Lah Tuhan Yesus yang ada di sisi kanannya Allah Bapa. Sekarang orang mati semua kalau ke surga masih ada di Firdaus, belum ke surga.
apalagi di sisi kanan Bapa. Jadi ya udah, namanya orang juga nggak ngerti gitu ya. Cuman kita mesti ngerti kebenaran supaya apa, kita jangan sembarangan hidup ya. Nanti kita lihat ya, kenapa posisi itu sangat penting ya. Karena saya kasih contoh begini ya, banyak contoh. Kalau teman-teman baca kisah Ruth, janda ya, dia akhirnya menikah dengan Boas. Kenapa kok bisa menikah dengan Boas? Karena mertuanya suruh dia untuk pergi pungut jelai ya di kebunnya Boas lah gitu ya. Kemudian itu kan dia ada di positioning yang tepat, right position. Akhirnya dia ketemu dengan Boas. Banyak cewek-cewek single karena salah posisi, dia nggak ketemu dengan Boas, dia ketemu udah. Dia ketemu dengan lain-lain itu ya. Positioning itu penting ya. Jadi kita mesti hati-hati bergaul, positioning. Seperti misalnya saya kasih contoh apa ya, let's say begini deh ya. Misalnya ada sekolah yang bagus sekali ya, bagus banget sekolahnya. Tapi sekolah ini bukan sekolah yang mengajarkan value kekristenan. Ya, ini dari agama yang lain lah gitu loh. Misalnya dia paling top lah di Indonesia, saya tidak akan kasih dia sekolah di situ. Sebagus apapun dia, anak saya tidak akan pernah saya masukin ke situ. Itu ibaratnya kita taruh dia di positioning yang akan membuat ini saya bukan bilang, jangan salah ngerti ya, bukan berarti agama yang lain itu jahat atau apa, bukan ya. Bisa jadi baik, tapi kan keselamatan, konteks kekristenan, keselamatan kan hanya ada di dalam Kristus Yesus ya. Kalau dia salah ke sana, nanti dia ketemu dengan dia jatuh cinta dengan yang ono, what would you do? Salah positioning ya. Ruth menikah dengan Boas. Ruth 2 ayat 2 itu catat aja. Orang lumpuh yang di waktu Tuhan Yesus diturunkan dari atap, itu Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh tersebut karena apa? Bukan karena iman si orang lumpuh itu, tetapi karena iman daripada teman-temannya. Jadi orang lumpuh ini punya positioning, punya pergaulan di mana dia punya teman-teman yang punya iman yang benar. Jangan sampai kita sudah ada di posisi yang dalam tanda kutip lumpuh, susah kehidupannya, tapi kita di-surround dengan orang-orang yang tidak membangun iman kita. Ketemunya cuma ngobrol hal-hal yang tidak membangun iman. Jangan-jangan mujizat tidak pernah terjadi. Bisa nggak saya balik begini? Jangan-jangan mujizat nggak terjadi. Bisa jadi karena si A surround dengan orang-orang yang tidak tepat. Ya. Oke, jadi positioning sangat penting. Ketika Elia kelaparan, ya. Elia kan dipelihara Tuhan di sungai Kerit. Anak saya lagi ujian agama kemarin. Saya bilang sungai Kerit. Mana bini saya bilang itu orang Timor, Kerit deh, oke, Kerit. Elia ada di sungai Kerit ya. Kemudian habis itu waktu sungai Kerit kering, Elia kan disuruh pindah. Ya. Jadi kalau Allah mau tolong waktu kirim gagak itu di sungai Kerit. Tapi setelah sungai Kerit kering, Elia disuruh pindah lagi. Nanti dia ditolong sama janda. Jadi kayaknya mustahil gitu loh. Tetapi itu ada di tempat yang tepat ya. Seperti Musa, ada satu tempat yang dimana engkau dapat berdiri di atas gunung batu dan engkau bisa melihat segala kebaikanku.
Saya bisa ngomong begini, banyak kali orang tidak bisa melihat kebaikan Allah Bapa karena dia salah posisi. Tahu nggak apa? Dia salah posisi karena jalan kepada Allah Bapa. Kalau engkau mau lihat kebaikan Allah Bapa, jalannya melalui Yesus, pribadi yang ditusuk oleh paku, ya. Kalau manusia nggak ada berada di tempat, kalau manusia tidak berada di tempat yang tepat di dalam Kristus Yesus, maka kebaikan Allah Bapa nggak bisa kita lihat dengan sempurna, nggak bisa kita alami. Lebih ironi lagi, kalau orang sudah jadi Kristen, sudah ada dalam Kristus Yesus, tapi nggak ngalamin kebaikan Allah Bapa. Dia punya jalannya kepada Allah Bapa, tapi dia nggak pernah nyampe kepada Allah Bapa. Ingat, Tuhan Yesus kan berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Aku jalannya kepada Allah Bapa." Tadi kan Musa mau lihat kebaikannya Allah Bapa. Allah Bapa bilang, nanti kamu lihat kebaikan saya melalui tangan yang tertusuk oleh paku. Begitu. Kok bisa begitu? Ya. Nanti waktu Allah Bapa pas lewatin Musa itu ya, nanti ada disebut Allah yang maha pengasih, panjang sabar, besar kasih setianya, ya. Itu Tuhan kasih tahu dia punya sifat-sifatnya, ya. Kalau kita merenungkan kasih Allah Bapa, ya, kadang-kadang kita suka kelewat ya. Coba kita baca di Yohanes 3. Kita hafal Yohanes 3 ayat 16. Tapi kadang nggak nyampe ke ayat 17. Padahal 17 itu penting juga, ya. Yohanes 3 ayat 16 kita tahu, karena begitu besar kasih Allah Bapa akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi Bapa mengasihi manusia, makanya dia berikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah Bapa mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Itu penebusan Tuhan Yesus di kayu salib. Membayar dosanya Adam sehingga manusia yang tadinya milik iblis sekarang ditebus, ditaruh di titik nol. Tapi bukan berarti otomatis ke surga. Manusia harus kerjakan keselamatan. Itulah makanya dimuridkan. Jadi begini, saya ulang pelan-pelan. Ini mungkin terlalu mendalam, tapi nggak apa-apa saya ngomong pelan-pelan. Kalau kita merenungkan kasihnya di kayu salib, ya, how can you not love him? Inggrisnya benar apa enggak tuh? How can you not love him? Bagaimana mungkin kita tidak mengasihi Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus? Ya. Kebaikan kasih Allah itu harusnya menuntun kita kepada pertobatan. Roma 2 ayat yang keempat. Roma 2 ayat yang keempat. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Setiap kali kita datang kepada Allah, kita datang ke salib juga, kita melihat pengorbanannya Yesus, ya. Seharusnya itu menuntun kita kepada pertobatan yang terus menerus. Harusnya demikian, ya. Memang jatuh bangun, ya, tapi jangan sampai jatuh bangun alasan terus menerus sampai kan kita punya umur nambah terus. 46, 47 masih proses, 50 masih jatuh juga proses.
70 proses, 80 proses. Ini proses terus nggak selesai-selesai, ini gimana? Hah? Harusnya kan harus sudah bisa selesai ya. Makanya mesti berjuang sungguh-sungguh. Tempat yang tepat itu tadi satu memberikan apa? Tempat yang tepat itu ada berkat Allah ya, ada berkat-berkat adikodrati dari Allah. Kemudian tempat yang tepat itu juga memberikan perlindungan. Musa ada di tempat yang tepat, dia terlindung ya. Sama, nanti kalau baca di kitab Kejadian, iblis itu tidak datang ketika Adam sedang bergaul dengan Allah. Iblis itu muncul ketika Adam lagi apa? Lagi asik pacaran sama Hawa. Lagi berdua sama Hawa, lagi jatuh cinta. Saking cintanya kepada Hawa, Adam lebih mendengarkan istrinya dibanding suara Allah. Ya, ini bapak-bapak juga jangan bilang, wah ini kesempatan nih. Jadi buat bisa nggak usah dengerin kata istri gitu ya. Bukan ya. Nanti lain kali kita bahas. Bukan demikian ya. Tetapi konteksnya itu Adam lebih dengerin istrinya ya. Petrus jatuh ketika lagi ngapain? Waktu dia ikut Tuhan Yesus dari jauh. Dia takut ketangkap, jadi dia ikut Yesus dari jauh. Dan dia jatuh. Dia menyangkal Yesus 3 kali. Ingat, iblis tidak datang menggoda ketika kita lagi asik PA gitu loh, belajar Alkitab. Hadirat Tuhan begitu nyata ya. Tetapi kita mesti hati-hati ya. Ketika kita keluar dari tempat yang semestinya tempat perlindungan ya, maka ini bisa jatuh ya. Lukas 4 ayat 13, waktu Yesus sendiri setelah Yesus menang melawan godaan iblis, iblis itu mundur mencari waktu yang tepat untuk menjatuhkan Yesus. Dia seperti singa yang berjalan keliling mencari orang yang dapat ditelannya. Makanya Ibrani 10 ayat 25. Makanya saya mulai genjot ya. Genjot lagi terus PA ya. Itu teman-teman harus terus bersekutu cari PA, belajar firman ya, atau persekutuan doa di mana aktif ya, ambil. Ibrani 10 ayat 25. Kita harus bentengi diri kita dengan kebenaran. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita ya. Pertemuan ibadah itu boleh dicoret, diganti meeting together ya. Pertemuan bersama. Bahasa aslinya demikian ya, bukan saya sembarangan ya. Jangan kita seperti begini, kita meeting together ya. Karena kadang-kadang orang tuh menerjemahkan mesti gimana-gimana gitu loh ya. Waktu kita kumpul makan bersama, kita ngobrolin firman, itu meeting together. 2-3 orang berkumpul, bicaranya firman, ngomong kebaikan Tuhan, ngomong tentang apa, gimana cara kita mengembangkan kerajaan Allah, itu meeting together. Jangan kita jauhkan dari pertemuan-pertemuan itu. Seperti yang dibiasakan beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang makin dekat. Ya. Jangan keluar dari yang seharusnya. Saya kasih contoh. Kalau orang baru lepas dari misalnya dia terikat rokok gitu loh ya. Dia baru lepas dari rokok. Ya jangan kumpul sama teman yang suka ngerokok. Nanti dia jatuh lagi, kembali terikat lagi di sana ya. Lukas 15 ayat 18. Lukas 15 ayat 18. Si anak bungsu yang di kandang babi, waktu dia sadar bahwa di rumah bapaknya itu banyak berkat ya. Kenapa saya mesti makan ampas babi? Apa yang anak bungsu itu lakukan? Lukas 15 ayat 18. Aku akan bangkit
dan pergi kepada Bapakku. Lihat positioning. Kamu nggak bisa tetap tinggal di kandang babi, kemudian berharap berkat daripada Bapa. Banyak orang tinggal di dalam dosa, tapi berharap diberkati oleh Bapa. Nggak bisa. Engkau harus keluar. Kalau engkau mau peka lagi mendengarkan suara Allah, bukan hanya keluar dari dosa, tetapi kita keluar dari keterikatan dengan dunia ini. Oh, itu paling susah. Paling susah. Tapi nanti makin peka, makin jelas. Tinggalkan, bangkit, aku akan bangkit dan pergi. Meninggalkan tempat yang salah, ya, kembali ke rumah Bapa. Kisah 3 ayat 19. Hari ini seperti renungan, pengajaran campur renungan ya, supaya kita disadarkan kembali, diingatkan kembali, termasuk saya juga ya. Di mana posisimu, Elfri? Apakah engkau lebih baik, lebih benar dari kemarin-kemarin? Ya, ini berjuang terus. Kisah 3 ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Garis bawahi, sadar dan bertobat. Banyak orang sadar, tapi nggak mau bertobat. Bertobat itu adalah ambil tindakan, berpaling 180 derajat. Sadar nih. Mau contoh apa ya? Jangan marah ya, saya ambil contoh yang gampang-gampang aja. Kepikiran yang lebih gampang tuh rokok ya, yang lebih gampang. Karena kan di rokok, bungkus rokok itu kan semua orang yang ngerokok tahu ngerokok itu nggak baik buat kesehatan. Betul, dia sadar memang nggak baik. Tapi bertobat nggak? Tinggalin nggak gitu loh. Tetap, makanya banyak orang. Sama, saya juga, atau nggak usah gitu deh, saya sadar. Samcan babi nggak boleh terlalu banyak. Tapi itu nikmatnya itu, aduh gimana ya. Kadang-kadang kalau orang tidak kepepet, dia nggak bertobat. Tapi kalau sudah kepepet, bertobat nggak? Kalau hasil labnya, ceknya sudah begini, wah ini udah pre-diabetes nih. Wah itu gula langsung ditinggalin tuh. Wah ini diabetes nih, gula langsung bisa stop tuh. Iya kan? Tapi kalau hikmat itu sebenarnya kita sadar apa yang harus kita lakukan, kemudian kita tinggalkan. Jangan sampai perlu ada kejadian-kejadian gitu loh yang membuat akhirnya baru orang meninggalkan. Ya, oke. Show me your face. Tunjukkan wajahmu. Kita gak bisa melihat wajah Allah. Ya, hari ini pun samar-samar kita hanya bisa menikmati hadirat Allah ya. Tetapi mari kita terus meninggalkan beban dan dosa ya. Ayat terakhir, 1 Korintus 13 ayat 12. 1 Korintus 13 ayat 12. Suatu hari nanti baru kita bisa melihat face to face. Hari ini Allah memang memberi kita kayak Allah itu tidak murahan ya. Jadi Allah memang hanya sejauh doa, tetapi untuk kita bisa sampai yang kemuliaan yang semakin besar yang bisa kita alami itu tidak mudah. Ya, itu harus terus sangkal diri kita sampai benar-benar. 1 Korintus 13 ayat 12. Tetapi saya juga mau bilang begini. Allah itu Allah yang hidup. Kalau kita cari dia terus-menerus, pasti engkau akan alami. Amin. Belajar untuk latih kepekaan gitu ya. 1 Korintus 13 ayat 12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Hari ini kita harus terus berjuang mencari Allah. Sebenarnya, tujuan hidup kita itu yang paling penting itu dia.
Yang lain-lain itu asal ada makanan dan pakaian cukup. Manusia itu jadi rusak, jadi berbeban berat, jadi punya banyak hook yang gak perlu, karena kita punya banyak keinginan-keinginan. Memang gak gampang ngomongnya, tapi mendisiplinkan itu aduh. Ya, supaya kita bisa apa? Supaya kita bisa menemukan Allah. Supaya kita bisa, teman-teman, kalau kita sudah menemukan Allah selagi kita hidup, kira-kira kematian itu jadi sesuatu yang menakutkan lagi nggak? Tidak harusnya. Tidak. Karena kita tahu bahwa itu bukan akhir segalanya. Justru ketika suatu hari saya menutup mata saya selamanya, nanti saya buka mata, saya akan melihat Allah muka dengan muka. Tidak samar-samar lagi. Dan kemuliaannya itu begitu luar biasa. Tinggal di surga yang kekal. Ini mesti terus dihayati, ya. Oke, kita terus berjuang sama-sama. Amin. Oke, Tuhan memberkati semuanya.